Baik, selamat berjumpa kembali di channel Indonesia 1945. Saya doakan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan usahanya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi beberapa tips untuk membuat video yang kuat dan menarik penonton. Semoga apa yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian sebagai YouTuber pemula atau kreator. Pesan saya, silahkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda bisa serap pada kali ini langsung Anda praktekkan teman-teman, supaya Anda memiliki pengalaman baru dan pengetahuan baru tentang menjadi seorang kreator atau menjadi seorang YouTuber. Baik, langsung saja kita bahas beberapa tips untuk membuat video yang kuat yang dapat menarik penonton. Tip yang pertama yaitu mulailah dengan kekuatan, teman-teman. Maksudnya seperti apa ini, Bang? Memulai dengan kekuatan itu. Yang dimaksud memulai dengan kekuatan itu, kita harus memastikan ada sesuatu yang menarik perhatian pemirsa dalam beberapa detik pertama di video kita. Terus caranya seperti apa? Jadi cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan gambar yang menarik yang kira-kira akan menggambarkan isi video Anda, sehingga pemirsa akan penasaran. Di detik pertama itu Anda juga bisa menggunakan adegan yang menarik. Jadi silakan Anda akan menggunakan gambar yang menarik atau adegan yang menarik di detik pertama, supaya video Anda itu memiliki kekuatan. Tipnya itu. Terus cara yang kedua, supaya video Anda ini memiliki kekuatan, Anda di detik pertama itu bisa menggunakan pertanyaan yang memancing minat pemirsa Anda. Jadi silahkan membuat pertanyaan ya di detik pertama. Itu cara yang kedua, supaya video Anda memiliki kekuatan. Atau Anda bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan membuat klip yang membuat penasaran penonton. Jadi klipnya tentunya akan menggambarkan video Anda dari awal sampai selesai. Klipnya itu. Tip yang kedua, ceritakan kisah yang menarik, teman-teman. Maksudnya seperti apa kisah yang menarik? Buatlah pengantar yang memperkenalkan masalah atau konflik. Jadi teman-teman harus memperkenalkan masalah atau konflik. Lalu dilanjutkan dengan mengembangkan narasi yang mempertahankan minat penonton. Seperti gunakan struktur narasi yang jelas. Struktur narasi yang jelas ini maksudnya jika kita menggunakan kata-kata, tentu kita harus mengucapkan dengan kata-kata yang jelas dalam bernarasi. Tapi kalau narasinya dengan menggunakan tulisan, tentu tulisannya harus jelas, bisa dibaca dengan mudah. Atau Anda bisa menggunakan gambar. Tentunya gambarnya juga harus memiliki pesan yang jelas, yang mudah dipahami. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah semuanya jelas, tentunya selanjutnya kita harus mengenalkan apa narasi yang telah kita sampaikan. Kita harus perkenalkan. Contohnya seandainya kita membuat narasi suatu produk, tentu kita harus memperkenalkan produk itu produk apa, untuk apa. Klimaksnya manfaat. Lanjut tip yang ketiga, untuk membuat video yang kuat yang dapat menarik penonton, yaitu dengan membuat konten yang bernilai. Maksudnya begini, pastikan konten video Anda memberikan nilai tambah kepada penonton. Berikan informasi yang berguna. Jadi ketika penonton melihat video Anda, ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi pemirsa Anda. Contohnya kita berbagi tips. Itu ada beberapa pesan yang bisa ditangkap oleh pemirsa kita. Atau tutorial. Tip tutorial itu kan ada sesuatu pesan yang bisa diambil oleh pemirsa, atau dengan hiburan yang menghibur. Nah, hiburan yang menghibur ini ada sesuatu yang bisa
dinikmati oleh penonton kita. Untuk tip yang keempat, video yang kuat yang bisa menarik penonton yaitu dengan memperhatikan durasi yang relevan. Jadi upayakan agar durasi video Anda sesuai dengan konten dan tidak terlalu panjang. Secara umum video pendek itu ya lebih dari 1 menit sampai 10 menit itu video pendek. Beda lagi dengan video short. Video short itu maksimal 1 menit. Tentunya dengan membuat video yang tidak terlalu panjang tentu akan lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan perhatian penonton. Namun jika konten Anda membutuhkan waktu yang lebih lama, pastikan video tetap menarik dan berkualitas sepanjang durasi tersebut. Untuk tip yang kelima, kita harus memproduksi video yang berkualitas. Maksudnya seperti ini, kita harus menginvestasikan waktu dan usaha dalam produksi video yang berkualitas. Kita bisa menggunakan kamera yang baik, mikrofon yang jernih, dan pastikan pencahayaan yang memadai. Lakukan editing video yang rapi dan profesional untuk meningkatkan kesan visual. Nah, maksud video yang berkualitas seperti itu, teman-teman. Lanjut ke tip yang keenam, kita harus menggunakan komunikasi yang di depan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya berbicaralah dengan jelas dan percaya diri di dalam video Anda. Nah, maksudnya begitu. Gunakan bahasa tubuh yang ekspresif dan ramah, ya. Jadi silahkan Anda latih itu. Ciptakan ikatan dengan penonton melalui interaksi langsung dengan mereka dan tanggapan terhadap komentar atau pertanyaan yang diterima. Jadi yang dimaksud komunikasi di depan itu seperti itu, teman. Kita berbicara dengan jelas, percaya diri, menggunakan bahasa tubuh yang ekspresif dan ramah, dan ciptakan ikatan dengan penonton melalui interaksi langsung dengan mereka dan tanggapan terhadap komentar atau pertanyaan yang kita terima. Lanjut ke tip yang ketujuh, yaitu dengan thumbnail yang menarik. Thumbnail ini beberapa pembahasan selalu menjadi pembahasan yang ramai. Jadi yang ketujuh, tip yang ketujuh yaitu thumbnail yang menarik. Kita harus membuat thumbnail yang menarik dan informatif untuk video kita. Thumbnail yang menarik dapat membuat penonton penasaran tentunya dan ingin menonton lebih lanjut. Pastikan thumbnail mewakili isi video dengan jelas dan menggambarkan konten menarik di dalamnya. Tip ini silahkan Anda praktekkan loh, teman-teman. Terutama thumbnail ini kita harus berlatih, kita harus belajar membuat thumbnail yang menarik kalau Anda ingin sukses menjadi seorang kreator. Lanjut tip yang ke-8 yaitu penyutingan yang efektif. Penyutingan yang efektif ini maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, gunakan teknik menyuting untuk menjaga tempo video agar tetap menarik, yaitu dengan cara potong adegan yang lambat atau tidak relevan. Jadi kita harus melakukan editing. Tambahkan transisi yang halus untuk memancing minat penonton dan mengarahkan mereka ke saluran YouTube Anda. Untuk tip yang ke-9, gunakan call to action yang jelas. Maksudnya gimana ini? Jadi silahkan Anda mengajak penonton untuk mengambil tindakan setelah menonton video Anda. Contohnya kita meminta mereka untuk berlangganan di saluran kita, atau kita meminta mereka untuk mengklik tautan, memberi komentar, atau membagikan video kita. Tindakan ini tentunya dapat membantu membangun komunitas dan meningkatkan interaksi penonton dengan Anda. Lanjut ke tip yang ke-10, teman-teman. Untuk tip yang ke-10, silahkan gunakan promosi yang efektif. Nah, untuk promosi yang efektif ini, silahkan teman-teman menggunakan media sosial, Facebook, TikTok, atau yang lain sebagainya ya. Banyak sekali media sosial saat ini. Atau Anda bisa menggunakan email dan juga bisa menggunakan situs web untuk mempromosikan video baru Anda. Silahkan berbagi cuplikan menarik atau highlight
dari video yang memancing minat penonton dan mengarahkan mereka ke saluran YouTube Anda. Selain tip-tip yang sudah saya sampaikan ini, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Penting untuk Anda terus menguji, ya, menguji video Anda, menguji channel Anda, dan melacak dan belajar dari data atau umpan balik pemirsa. Amati terus statistik video Anda dan respon penonton Anda dan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan bagaimana Anda dapat meningkatkan video Anda di masa mendatang. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.